tahu nggak kenakalan itu apa aja ya? Kalau tadi di narasi kan tidak diberangkatkan kan. Kenakalan yang lainnya adalah udah diberangkatkan dibiarin begitu aja ditelantarkan, nggak jelas pulangnya kapan, dibiarin aja begitu. Nah kalau begitu kita langsung, naudzubillah min dzalik ini dosanya nggak cuma di dunia aja, ya, akhirat juga di ganjaran ya Via. Kita coba kenalkan narasumber kami. Betul sekali. Nah alhamdulillah di studio saat ini sudah hadir. Dari pemerintah ada, dari tim kuasa hukum, dari para korban juga sudah ada. Saya perkenalkan saja langsung nih ada Pak Nur Arifin. Beliau ini adalah Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nur. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ini manggil Pak Nur, Pak Arifin, mohon izin Pak. Bebas, yang penting nyaman. Siap. Lalu juga di sebelah Pak Nur nih, juga ada Mas Feli Wilyadi, kuasa hukum dari korban umrah ya. Selamat pagi Mas Feli. Assalamualaikum. Ya, saya langsung mau ke Pak Nur dulu. Pak Nur, di struktur Kemenak kan ada ya bagian yang memang khusus bertugas sebagai pengawas berbagai travel umroh dan juga haji. Nah, apakah kemudian travel nakal seperti ini tidak nampak kejanggalannya sedari dulu, Pak? Ada, nampak dan kami sudah punya daftarnya. Kami terus melakukan langkah-langkah agar ada solusi. Misalnya di bulan September 2022 kami menerima laporan-laporan dari berbagai pihak, kemudian kami sudah terjunkan tim dan waktu itu kami tanggal 30 September 2022 kami sudah bersurat kepada PT NS ini agar menghentikan, menghentikan pendaftaran baru. 2022, 30 September menghentikan pendaftaran baru. Yang kedua, fokus memberangkatkan jamaah yang tertunda, agar tidak menambah masalah baru. Nah, tetapi dalam perjalanannya mereka karena posisi keuangan yang tidak stabil, ada masalah, maka ada yang berangkat, dipaksakan berangkat sampai sana nggak bisa pulang. Ada. Nah, tepatnya tanggal 2 bulan November. Jadi yang ramai di video ini adalah itu yang kasus itu. Bulan November. Artinya mereka udah pulang semua waktu itu. Saat ini ini ya. Kami kemudian waktu itu koordinasi dengan KJRI sana untuk menangani tersebut sehingga bisa dipulangkan. Oke, jadi akhirnya pulangnya para jamaah yang terlantar di Mekah itu juga setelah pemerintah keterlibatan dari Kemenak ya? Pasti, karena kita sudah bergerak. Karena bicara permainan umroh itu ada dua hal kan, ada perdata, ada pidana. Kita maksimalkan kalau jamaah menginginkan itu perdata dulu, yaitu jamaah yang jadi korban. Ada dua pilihan, bisa diberangkatkan atau uangnya dikembalikan. Nah, masyarakat pengennya memang, Pak, tolong jangan pidana dulu, Pak. Karena rata udah masuk pidana, sudah putus, mereka udah susah. Kayak kasus dulu first travel, begitu udah pidana, memang sulit untuk kembali ke masyarakat. Kami berada di posisi tadi. Nah, Pak Nur, sudah jelas ini tuh melanggar aturan kan, berarti kan? Kalau kita menyebutnya dengan label nakal tadi nih, penyelenggara umroh nakal begitu. Lantas apa Pak yang dilakukan? Maksudnya apakah ini dibekukan, dicabut izinnya dan lain sebagainya gitu? Ya, seperti yang kami sudah lakukan pada tanggal 30 September tadi, ada penghentian sementara untuk pendaftaran baru. Nah, kemudian terkait dengan izin ya Pak? Izin kalau mereka izin dicabut, otomatis nggak bisa memberangkatkan dong. Nah, jamaah sementara yang tunda. Kasihan jamaah nanti jadi korban tambah parah. Tapi kan terbukti Pak dengan dia tidak memulangkan itu kan gitu loh. Iya kan? Ada sanksi tidak paling tidak gitu? Sanksi jelas. Sanksi terus selain pidana ya? Ya, ada denda, ada pembekuan, nanti ada proses ada terus. Pembekuannya ya? Ada. Dan nanti setelah semuanya terjadi dan mereka tidak ada progres lebih baik, tentu ujungnya nanti ada pencabutan. Sejauh ini Kemenak sudah ada mencabut nggak sih Pak biro-biro nakal ini gitu? Aturan ini yang sekarang digunakan adalah PP 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Kemudian Peraturan Menteri Agama nomor 5 tahun 2021 tentang SKU, standar kegiatan usaha PPU umroh dan PHK haji. Nah, di sini dan PMA nomor 6 tahun 2021 juga. Ini tentang penyelenggaraan umroh sama haji khusus. Kalau PMA 5 tadi tentang SPM-nya, standar pelayanan minimal. Nah, kemudian PMA 6-nya itu standar, terutama SOP-nya, standar operasi prosedurnya. Dan itu semua kan tentu kan tools atau elemen yang memang bisa diterapkan kan ya, selama ini kan diterapkan. Artinya memang ada yang sudah memang benar-benar kalau udah kebangetan ini. Pasti. Banyak Pak. Nah, kalau dikatakan banyak. Misalnya di tahun 2023 ini aja, baru 3 bulan. Hari ini pas tanggal terakhir untuk bulan ketiga, kami sudah ada 36 kasus. 36 kasus? Dari berapa travel itu Pak? Nah, banyak bahasanya. Banyak. 36 kasus berarti 36. 36 berarti travelnya. Nah, itu sanksinya beda-beda?
beda-beda. Tapi ada yang terberat Kasusnya nggak? apa, Ada yang Pak? terberat nggak? Itu yang saya mau tanya. Karena permasalahan adalah di perlindungan konsumen dan pelayanan konsumen, maka kita tidak mungkin kita bekukan langsung kita. Karena kalau dibekukan mereka nggak bisa memberangkatkan. Maka yang paling mungkin adalah kita hentikan pendaftaran baru. Nah itu yang sudah kami hentikan. Mereka benar berhenti, Pak? Kami hentikan nggak boleh ada pendaftaran baru. Ya benar itu. Ya, di lapangan maksudnya nakal, Pak. Kalau nakal kan udah diingetin juga. Iya, di lapangan bagaimana di lapangan? Kita kepakai aplikasi nggak kita terima, nggak bisa. Oke. Semua lewat aplikasi. Nah, cuman kalau yang nggak lewat aplikasi nakal, nah yang nggak laporan itu lain ceritanya. Seperti orang perjalanan ke luar negeri nggak lewat pintu masuk, nah misalnya. Nggak bisa begitu ya. Ini tapi menarik juga datanya ternyata baru 3 bulan pertama saja sudah 36 kasus. Nah, salah satu mungkin kita bisa ke Mas Feli dulu. Mas Feli juga sebagai kuasa hukum dari sejumlah korban yang juga dari travel nakal. Ya, kami dari Lawyer Amperen adalah kuasa hukum untuk yang kembali ke Kalimantan Barat. Oke. Ada berapa tapi yang belum berangkat tidak memberi kuasa pada kami. Jadi terbagi 2 kelompok jadi, Pak. Dari 36 orang dari Kalimantan Barat itu yang kembali, yang ingin kembali menyampaikan ke kami adalah 14 orang. Sedangkan yang 24-nya tidak, masih ada di Cengkareng. Dengan satu nama travel yang sama ini? Sama. Wih. Oke. Kasusnya seperti apa sih klien Anda? Kasusnya mungkin terjadi dari tahun 2019 saat COVID itu terjadi ada 10 orang pertama kali yang istilahnya umroh yang lama. Tapi karena COVID mereka ditunda dulu dan mereka sudah membayar per orang 26.500.000 saat itu. Tapi setelah 2 tahun itu rencana mau diberangkatkan oleh istilahnya mewakili agen, tapi bukan agen nih, perorangan tapi atas nama marketing manager dari suatu perusahaan, Pak. Berlindung gitu. Dia berjanji untuk diberangkatkan, ternyata tidak berangkat. Tapi si peserta ini harus menambah dengan biaya tambahan 3 juta, Pak. Dari 26,5 tadi? 26 tambah 3 juta. 29,5. Ya, ternyata tidak diberangkat juga. Kemudian diminta lagi sampai 4 juta lebih. Jadi mungkin hingga total 1 orang. Udah nggak diberangkatin, minta lagi. Minta lagi. Jadi variasinya mungkin dari 34 sampai 38 juta per orang. Termasuk jemaah yang lama dan baru. Jadi totalnya 36 orang. Alasan mereka minta lagi itu apa aja sih? Alasannya katanya dana kurang. Anggaran kurang, tidak cukup. Terus itu apakah tidak didalami? Kenapa kurang gitu loh? Klien Anda begitu saja menerima alasan itu? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mereka dijanjikan nanti tanggal 10 diberangkatkan dari Sambas, Pemangkat, Pontianak, langsung Jakarta, langsung Jeddah. Tapi nambah dulu gitu? Tapi nambah dulu ceritanya. Itu yang orang yang minta tambah-tambah terus itu siapa orangnya? Orangnya dari mungkin, pihak PT mungkin inisial aja, Pak ya. Inisial ya. Inisial. EAN. Statusnya sekarang masih kita somasi, Pak. Untuk kita artinya tidak terkait dengan yang 3 orang tersangka di Polda Metro Jaya. Kalau itu kami belum tahu yang 3 orang. Oke. Ya. Kali ini yang untuk Kalimantan Barat totalnya 36, 14 kembali kamilah sebagai sebagai lawyernya. Kalau 24 tidak ikut kembali ke daerah, tapi mereka ingin tetap berangkat ke Makkah. Artinya bukan uang dikembalikan berarti? Belum. Kantor perjalanan umrohnya di mana kantor? Di Sambas. Saat ini masih beroperasi? Dia perorangan izin. Jadi dia seolah sebagai marketing manager dari suatu perusahaan yang tadi inisial tadi. Mas Feli, kalau begitu mengapa klien Anda begitu percaya ya dengan satu yang bisa kita katakan agent begitu dari sebuah perusahaan yang mungkin juga nggak jelas juga perusahaannya apa? Ya. Jadi mungkin dari para bapak ibu calon jamaah umroh ini percaya karena dia menyampaikan bahwa dia manajer marketing suatu perusahaan yang menyalakan biro. Yakinkan retorikanya. Jadi namanya orang bapak ibu kita kondisi seperti itu percaya aja. Korban-korban ini usia berapa nih? Usia mungkin rata-rata 50, 60 bisa lebih. Jadi mungkin bisa kita bayangkan. Apa background para korban ini ya? Mereka keseharian mereka. Ya, profesi petani, Pak. Petani. Yang mereka sudah menabung selama puluhan tahun begitu kemudian dijanjikan demikian tanggal 10 berangkat, tapi ternyata cuman ditransit di Pontianak, diasramakan di asrama Kopri, 3 hari di sana, tidak jelas kejelasan juga.
kemudian tanggal 13 berangkatkan ke Jakarta. Itu pun di pelatihan di daerah Bekasi. Bekasi Iya, kemarin. Bekasi TKI. ramai Betul. Ada berita kita itu, sudah iya. tayangkan. Betul. Gitu. 4 hari tidak layak juga, Pak. Tidak layak juga, mereka protes. Kita menuntut kapan kita berangkat. Hanya dipindahkan ke salah satu hotel di Bekasi Hotel, juga. iya. Siapa yang memindahkan? Inilah, jadi si Agen ini ya? inisial tadi bermitra, berafiliasi dengan salah satu perusahaan di Jakarta. Oke. Perusahaannya PCI, mungkin gitu. Oke. Mas Feli, jadi kalau misalnya bisa ditotal kemudian dari tempat asal para calon jemaah haji yang merupakan Ya. klien Anda sampai hingga kemudian dipindahkan ke salah satu asrama di Bekasi hingga kemudian dipindahkan lagi ke hotel, makan waktu berapa lama? Berapa hari? Itu lebih kurang 2 minggu. Ditelantarkan selama 2 minggu. Iya. 2 minggu tapi uang keluar terus kan? Uang terus. Jadi sampai waktu ada saat di Sambas Pontianak pun yang bersangkutan inisial yang kami sebut tadi masih meminta, Pak, meminjamkan uang untuk ditukar rupiah ke Ria. Itu pun meminjam tapi diminta istilahnya. Mas Ada Ferry, satu orang 1 tapi- juta, ada 500, ada 2 juta. Ini ya gini, saya menangkap tadi pernyataan disampaikan oleh Pak Nur kan. Kalau Pak Nur tadi bilang kan ada 2 mekanisme tuh biasanya para korban ini. Betul. Satu tetap diberangkatkan, satu uang kembali. Iya. Pertanyaan saya, berarti ini belum dilaporkan ke pihak kepolisian ya berarti? Belum. Ya? Kami masih Karena memang niat baik dari para korban ini masih ingin berangkat. masih gitu. punya Masih etikat ingin baik berangkat. untuk berangkat. Karena memang niatnya untuk ke Tanah Suci Mekah. Pak. Oke. Tapi memang si agen ini sebelumnya sudah punya riwayat pernah memberangkatkan hingga tuntas calon jemaah haji? Sudah pernah Oh, berangkatkan. oke. Tahu dari mana? Ada datanya dari para peserta, dari para calon jemaah tadi menceritakan bahwa mereka sebelumnya adalah PT Naraja Nuria gitu namanya, yang sebelum COVID itu udah ada. Tapi dia atas nama seperti itu juga. Oh, oke. Jadi maka Bertambang dari itu seperti itu klien aja, Anda berlindung percaya seperti ya? itu aja. Oke, dan Jadi masih ingin percaya. tetap diberangkatkan. Oke, ini Betul. menarik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan Ya. ini, Pak Nur, Mas Feli, Ya. usai jeda saat lagi. Ya, menarik kalau tadi kita berbincang menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Feli. Ternyata sejauh ini memang belum ada laporan kepolisian. Mengapa Mas Feli? Sedangkan korban sudah cukup banyak ditelantarkan selama 2 minggu hingga di Jakarta dan juga saat ini ada yang masih di Cengkareng. Nah, tadi kita pada saat break nih ya pemirsa ya, kita berbincang sama Mas Feli. Ada yang sudah di Cengkareng betul? Ada di Saat Cengkareng, ini. ada Jumlahnya berapa? Ada kepastian mau berangkat? 22 itu dijanjikan oleh si yang bersangkutan. Oke. Iya. Ya, artinya udah pegang tiket, udah pegang visa, udah Visa akan semua berangkat. sudah lengkap. Kalau kemarin mereka belum punya visa, belum punya tiket. Wow. Tapi sudah berada di bandara? Di salah satu hotel di bandara. Ya tapi itu pakai biaya juga kan pasti. Betul. Jadi karena yang 14 yang memberi kuasa pada kami, tapi yang dua-dua ini tidak mau memberi kuasa kami karena mereka Masih pengen ingin berangkat. pengen berangkat. Itu yang Masih menyebabkan yakin? Ya. rekan saya Maria tadi mempertanyakan kenapa tidak lapor ke polisi. Kalau dari mereka tidak ada yang kudine yang mau melaporkan itu karena mereka merasa mau berangkat terus pikirannya. Masih yakin? Kalau 14 ini mending kami kembali ke Kalimantan daripada kami terlunta-lunta tidak jelas. Iya. Kami habis biaya mending kami Ya, berangkat. tapi uang Sudah berapa lama ini yang di Cengkareng yang saat ini berada di salah satu hotel di wilayah bandara Cengkareng? Sudah mungkin dari tanggal 28, Oh, 29 ya udah 3 hampir 1 minggu ya? hampir satu Tiga- pekan, tiga hari. udah 5 hari. Ya 4 hari lah, 4 hari. Wow. Dan Empat rencana hari. direncanakan oleh yang bersangkutan akan diberangkatkan, tapi akan. Mas, apa sih yang kemudian disampaikan oleh ya klien-klien Anda yang 22 orang yang saat ini masih terlantar Ya. di kawasan Bandara Soekarno-Hatta? Apa yang mereka ungkapkan? Kalau yang menyampaikan kami, yang bisa kami hubungin yang 14 ini. Yang 14 yang sudah kembali. Kalau yang itu mereka menghilang, dibawa oleh pihak itu ke salah satu hotel di bandara. Bagaimana ini Pak Nur? Pak Nur, Ya. mohon pencerahan Jadi- loh Pak Nur. Jadi memang tadi dilematis. Iya. Jamaah rata-rata tidak mau dan tolong jangan dilaporkan ke polisi dulu. Supaya kami bisa segera diberangkatkan. Gironya tetap Iya. Meskipun tiket visa belum ditangan Iya. Pak? Justru karena tiket bisa belum ditangan, mereka ingin tolonglah diperjuangkan dulu kami berangkat. Kalau udah langsung diproses polisi nanti kami sudah sulit. Itu rata-rata jamaah. Kemarin saja begitu ada laporan rame Polda itu, kami ditelepon jamaah, Pak kenapa kok udah dimasukkan ke sana? Nanti nasib kami gimana? Biasanya kalau udah urusan pidana, nasib kami udah putus, Oke. kami nggak ada harapan lagi. Iya. Nah ini memang dilematis, Oke. dilematis. Pak Nur, tapi iya kita paham lah suasana kebatinan, suasana hati Iya. dari para calon jemaah yang kemudian Iya. memang mungkin puluhan tahun menabung dengan berbagai hal Iya. kendalanya. Tapi solusinya apa kalau begini Pak Nur? Nah,
Solusinya ada banyak, dari sistemnya kita bangun, dari SDM-nya kita tata. Dari sistemnya, maaf, saat ini misalnya sejak ada Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, kemudian diturunkan dalam PP 5 tahun 2021 tentang perizinan usaha berbasis risiko, di sini ada kemudahan-kemudahan untuk pendirian travel. Oh, oke. Maksud saya, mohon maaf, saya potong dulu Pak Nunta. Dari sistem ya, untuk orang-orang nasib 22 orang, misalnya kita bahas itu dulu, nasib 22 orang yang saat ini berada di Cengkareng, yang kemudian juga klien dari Pak Feli yang sudah kembali, tapi uangnya belum kembali juga, kan mereka berharap untuk tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, karena takut bahwa kemudian uangnya tidak kembali dan lain hal. Tapi apa solusi untuk saat ini begitu? Solusi yang bisa dilakukan, nah ini teman-teman advokasi bisa membuat solusi. Kita buat misalnya mereka, kita klaim harta aset mereka ada berapa. Aset si pelaku ini ya? Aset si pelaku. Nah ini bisa kita sita. Dikasih waktu misalnya sampai tanggal sekian bisa diberikan atau tidak. Yang menyita siapa? Kalau enggak, nah otomatis ya pengadilan. Ya, pengadilan. Nah, ini jadi izin menyampaikan, jadi nanti lapor polisi, semasa ketika lapor polisi yang memanggil mereka langsung sesuai dengan keinginan dari. Jadi memang ini salah satu jalan ya? Ya, ada jalan terakhirnya di situ. Tapi mereka sepertinya masih mau menunggu somasi dulu ya kayaknya ya? Iya. Ada tenggat waktu? Kami somasi pertama tanggal 26 sampai tanggal 28, 3 hari, kemudian yang ini yang tanggal 3 sampai tanggal 7. Kalau tanggal 7 tidak digubris juga, kami akan lapor pihak berwajib kepolisian. Oh gitu. Pak Nur, biaya standar perjalanan umroh itu berapa sih sebenarnya? Yang normal ya? Saat ini berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 777, nah tahun 2021, biaya umroh ini 26 juta. Ini di referensi era pandemi sekarang. Dan sampai sekarang belum ada SK pencabutan pandemi, berarti SK ini masih berlaku 26 juta. Artinya minimal 26 juta. Kalau ada yang menawarkan di bawah itu, patut kita waspadai. Karena nggak masuk akal. 26 juta tuh make sense, Pak? Masuk di akal? Ya, minimal. Maka kalau ada layanan lebih, biasanya harganya otomatis lebih. Misalkan dengan modus menjual dengan harga murah, begitu kan? Dan rata-rata kasus-kasus ini adalah modus biasanya harganya di bawah itu. Klien Anda ditawarkan dengan harga berapa? Jadi dari awal tadi itu dari awal divariasi dari 34 sampai 38 juta per orang. Tapi si inisial tadi menyerahkan kepada yang Jakarta tadi dengan harga 20 juta, Pak. Ya, nggak masuk akal. Oh, 20 juta. Bener itu ya berarti yang disampaikan oleh Pak Nur ya, berarti Betul. di bawah 26 berarti ya awalnya. Jadi tergiur lah orang jadinya kan begitu. Nah tapi sebetulnya ketika mendengar angka 20 juta gitu, klien Anda cerita nggak sih, maksudnya apakah memang langsung kayak seakan-akan menggebu-gebu ngambil duit di bank, nyerahkan, atau mungkin ada sedikit ingin bertanya-tanya, ingin mengetahui lebih lanjut, nanti saya di sana nginep di hotel apa, gitu. Penerbangannya dengan maskapai apa, gitu, berapa lama, berapa hari di Madinah, berapa hari di Mekah, gitu. Ada nggak seperti itu? Jadi klien kami itu menyerahkan kepada yang si A yang pertama, bukan kepada yang kedua. Jadi tahunnya mereka bayar 34 juta sampai variasi 38 juta. Jadi mereka tidak tahu kalau yang pihak kedua tadi. Jadi sebenarnya para jamaah ini membayarkannya dengan angka 30 sekian juta itu, Padahal sebetulnya yang dia tawaran awal Jauh. Oke. Ini penipuan berlapis ini. Nah, coba Anda sudah mengetahui nggak modus-modus seperti ini? Karena ada modus lain, langsung ke jamaah menawarkan 2-3 juta juga ada. Kalau ini masih ke jamaahnya masih tinggi, 34. Tapi ternyata pengumpulnya menyetorkan kepada travelnya hanya 20 juta. Ini berarti terlalu banyak ngambil labanya dari pengepulnya. Penipunya udah berlapis di sini. Kasihan. Tapi ada kasus lain yang langsung kepada jamaah, misalnya membuat harga di bawah 26. Ya. Itu untuk posisi saat ini kurang masuk akal itu loh. Ya mungkin bisa, tetapi ya jarang terjadi. Nah, sementara ada kondisi masyarakat kita dari sisi sosiologis ya, budaya kita, mendengar kata-kata murah itu senang. Apalagi maaf yang menawarkan biasanya kiai atau ustadz. Jadi para travel kadang-kadang maaf saya menggunakan katanya kurang pas, memperalat atau minta tolong para ustadz atau kiai untuk endorse atau apalah gitu ya, berkampanye pada masyarakat, ayo ini umroh murah, dijamin umroh. Nah sementara misalnya membuat contoh 71 atau 9 orang bawa 9 orang, maka dapat umroh 1 gratis. Nah akhirnya yang di ujung tombak masyarakat tadi semangat, dan itu biasanya digunakan itu kiai. Nah itu
Akhirnya yang pertama Kiai jadi korban. Nah, otomatis Kiai masyarakat kalau udah bicara yang bicara Kiai itu Ustadz, yang bicara Ustadz saya nggak percaya. Karena ini keyakinan ya? Ya keyakinan. Nah ini nih polanya rata-rata seperti itu. Oke, ini mungkin silakan. Pak Nur, saya membayangkan nih di desnya Pak Nur ya, Pak Nur Arifin di Direktorat Umroh dan Haji ya Pak ya. Itu pasti kan ada sub-sub bagian yang memang mengawasi, memantau. Ya. Saya sih berharap kalau kondisi sudah seperti ini tuh istilahnya tuh minute by minute gitu loh Pak, ya kan? Ya mungkin nggak terlalu kecil kalau misalnya, mungkin hari demi hari gitu. Kami 24 jam. Pak. 24 jam bahkan kalau misalkan Pak. Ya. Nah, seharusnya imbas dari pemantauan 24 jam itu kan ada ya Pak ya, gitu ya, realnya ada gitu, tanpa harus pelaku ini terus-menerus menghisap ya layaknya Dracula gitu loh kepada calon jamaah. Ya. Mau berangkat, setor lagi 3 juta gitu ya Mas Feli ya? Betul. Tambah lagi 3 juta gini-gini. Nah, seiring dengan pelaku kriminalnya seperti ini, yang 24 jam tadi itu ngapain Pak? Ya gitu loh. Ya. Bisa ngapain Pak? Gitu. Jadi kita pengawasan ada 2 bentuk ya. 2 bentuk, yang satu melalui digital, otomatis kita punya Sisko Patuh misalnya aplikasi. Seluruh orang yang mau berangkat umroh harus dilaporkan ke sana. Lewat Sisko Patuh tadi, sistem komputerisasi pengendalian layanan umroh dan haji. Nah, masuk ke sana. Kemudian kita juga ada link ke imigrasi dan sebagainya. Nah, dari sistem ini semua orang yang masuk sini kan otomatis sudah lengkap. Misalnya visanya jelas, namanya jelas, kemudian tiketnya jelas, sudah maka bisa lolos, bisa untuk sampai visa berangkat. Nah, kita juga turunkan tim di lapangan. 24 jam kita ada di Bandara Soekarno-Hatta. Dari Kemenak tuh? Ada, ya. Nah, cuman memang nggak banyak, 2 orang. Sesuai dengan kondisi tenaga kami. Kami terus koordinasi, kita membentuk tim Satgas Covid. Tim Satgas itu adalah ya Kemenak, ada dari Polres Bandara, kita juga ada dari imigrasi, ada terus kita koordinasi. Jadi tapi mereka kan modusnya banyak yang di luar jangkauan kita. Misalnya di masyarakat, di ujung tombak di masyarakat, para pengepul itu bicara. Misalnya kasus yang kemarin terjadi di Jogja itu, di Rembang. Jadi mereka bicara ke masyarakat, ayo haji murah 23 juta. Nah, pengepulnya. Kemudian pengepulnya itu store kepada agennya itu 22 juta di Jogja. Nah, terkumpullah uang dia, pengepulnya 900 juta. Ternyata diserahkan pada travelnya hanya 600 juta, kurang 300 juta. Sementara pengepulnya udah bicara dengan masyarakat, ayo tanggal sekian berangkat. Akhirnya tanggal sesuai jadwalnya, masyarakat datang ke Bandara Jogja. Tetapi ternyata tiket belum dibelikan, alasan travelnya duitnya belum lengkap misalnya. Tolong duitnya lengkapi dulu dong, kalau nggak usah belikan. Nah, sementara masyarakat sudah terlanjur dengan janji jadwal, akhirnya tidak bisa berangkat. Nah, contoh kasus seperti ini. Pak Nur, artinya tadi nama aplikasinya apa Pak? Sisko Patuh. Sisko Patuh, artinya kalau kita ingin memastikan apakah kita membeli paket umroh atau haji di travel yang benar dan juga kita dipastikan berangkat, bisa dicek di sana dong Pak? Bisa. Ada feedbacknya nggak? Bisa dari masyarakat bisa juga langsung nggak? Jadi bisa kita lihat orang, di HP ini Android, di Play Store ada umroh cerdas. Nah, itu kita bisa melihat umroh cerdas juga. Nah, di sini kami sampaikan, maka kami menyampaikan kepada masyarakat bahasa kami 5 pasti umroh. Untuk umroh pastikan kita memperhatikan 5 pasti umroh. 5 pasti umroh itu untuk mempermudah menghafalkan dengan kata-kata berijabah fi umroh. Berijabah itu berizin. Pastikan menggunakan travel berizin. Karena banyak kasus masyarakat tidak tahu, hanya karena percaya dengan kiai punya siapa, pokoknya ayo diajak, ternyata travelnya nggak berizin. Yang kedua, travel berizin yang kedua jadwal. Pastikan ada jadwal sesuai paketnya. Kalau paket 11 hari ada jadwal hari pertama sampai hari 11. Tentu hari pertama berangkat, hari 11 pulang, ya kan? Dan perjalanan terus ada jadwal. Jabah, penerbangan. Pastikan ada tiket berangkat dan tiket pulang. Nah, ini sering ada kasus nggak dicek, hanya percaya ternyata belum ada tiket. Nah, pastikan ada tiket. Nah, kemudian huruf terakhir berijabah ada H, hotel. Pastikan ada hotel di Mekah, Madinah. Nah, dan terakhir ada visa. Pastikan ada visa. Kalau ada 5 pasti ini jalan, insya Allah nggak ada masalah. Aman. Kasus umroh biasanya ada yang tidak terpenuhi, misalnya tiketnya nggak ada, visanya nggak keluar, visanya belum ada, dan tinggal dicek saja apakah nama Anda tercantum di Sisko Patuh gitu ya. Dan mereka tentu belum dilaporkan di Sisko Patuh, belum kalau belum berangkat itu. Ya, terima kasih banyak Pak Nur, terima kasih banyak Mas Feli. Semoga ada jalan tengah dari berbagai ada itikat baik ya Mas Feli ya. Itikat baik juga dari para agen travel tadi ya. Kami akan membantu semaksimal mungkin. Lawyer Empren.
Terima kasih banyak Mas Feli, terima kasih Pak Nur. Kami akan jeda pemirsa, Pak Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.